Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pribadi Falakul Alam sangat mendukung tesisnya Kiai Imaduddin karena ini ranah keilmuan, maka saya mendukungnya juga karena ranah keilmuan, bukan ranah yang namanya kurafat, bukan. Ini masalah keilmuan, dan sampai kapanpun selama belum ada jawaban dari Robidoh Alawiyah yang ilmiah, saya akan tetap mendukung Kiai Imaduddin. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan kepada sahabat-sahabat, kepada teman-teman. Saya mohon maaf jika sampai hari ini saya belum memberikan dukungan kepada Robidoh, karena menurut saya belum ada jawaban yang pas. Begitu saja, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gus Dur dilokno buta mata, buta hati. Yang kedua Yai Said. Lek nyeluk niku mboten Yai Said mboten. Si Said, apa? Si Said. Itu orang-orang yang di teras Nahdlatul Ulama. Gus Yakut niku delokno iblis. Taman tak dudono ya. Terus Yai Ma'ruf Amin niku delokno babi. Itu kiai, tapi mereka memanggilnya babi. Ma'ruf Amin siapa? Babi. Kita diam saja. Dan tidak apa-apa. Banser Ansor sapa sing meluk Banser Ansor niku dosa. Diajar Banser dan Ansor. Kita diam saja. Menyikapi masalah penelitian, kajian, yaitu harus disikapi dengan penelitian juga. Jadi karena masalah nasab ini adalah masalah sejarah, berkaitan dengan data-data, maka untuk sementara ini data yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin itu valid, benar. Jadi berarti memang nasab dari para habaib tidak tersambung. Orang ngono ya nggak digugu wong, main doktrinnya pon gak percaya aku putune kenaro ra oleh syafaat zaman, main doktrin ngono tok ya gak iso. Harus realistis, harus pakai data, pakai analisa yang ilmiah, akurat, mutasil. Ojo mungkotik 500 tahun ya raiso mas. Wahai juga para ulama semua, termasuk maaf pernyataan UAS belakangan ini, termasuk juga Kiai Sukron Makmun dan semuanya. Jangan bawa Ba'alwi ini adalah udah mereka salah dalam anggapan membuat ada feodalisme dalam Islam. Nabi tidak pernah mengkasta-kasta manusia. Demi Allah kalian para habib nggak kenal Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa, saudaraku sekalian, dimanapun Anda berada, sebangsa setanah air, yang semoga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusannya. Pemirsa sekalian, tesis Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani semakin hari semakin makin hari ya bertambah, satu persatu mulai muncul para kiai. Alhamdulillahirabbil alamin, mulai bermunculan para kiai-kiai berkomentar untuk memberikan dukungan kepada Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ya, ini tentu kenapa agak lambat para kiai ini merespon. Tentunya kita mengetahui bersama bahwa para kiai ini kesibukannya luar biasa. Ya, kesibukannya untuk mendidik umat ini luar biasa,
akhirnya pasti kita pahami beliau tidak begitu paham tentang medsos ya, kurang begitu mendalami tentang kondisi yang terjadi di medsos. Bisa jadi karena apa yang dilakukan Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, para kiai ini belum melakukan kajian apa yang disampaikan Kiai Imaduddin Utsman ini. Nah, itulah mungkin dari para kiai ini agak lambat ya untuk merespon masalah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani ini. Tapi saya yakin juga, kita semua pasti yakin bahwa semakin hari akan semakin bertambah ya, para kiai-kiai akan mulai bermunculan untuk memberikan dukungan kepada Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, karena apa yang disampaikan beliau ini memang ilmiah. Dan di video kali ini adalah salah satunya mulai bermunculan lagi beliau secara tegas memberikan dukungan kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Itu satu lagi sekarang, yaitu Kiai Haji Falakul Alam ya, Mojokerto. Beliau dengan tegas memberikan dukungan kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani sebelum ada bantahan ilmiah dari Robitoh Alawiyah yang bisa membantah kajian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Yang kita tahu selama ini bantahan-bantahan yang ada hanyalah framing-framingan ya, antara Kiai Hasyim Asy'ari mengakui di framing-framing ya, antara apa yang dilakukan oleh kiai sepuh dahulu, kiai kita terdahulu yang sudah wafat, di framing mengisbat, mengakui Ba'alawi ini keturunan Rasulullah. Padahal sampai sekarang juga tidak ada buktinya para kiai-kiai itu mengisbat para Ba'alawi ini sebagai cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau menghormati, iya, dari dulu kiai-kiai kita selalu mengajarkan untuk menghormati siapapun, apalagi orang yang mengaku sebagai cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu dihormati. Itu iya ya. Tapi kalau mengisbat, rasanya sampai sekarang belum ada yang membuka ya. Pemirsa sekalian, mari kita simak video beliau Kiai Falakul Alam dari Mojokerto. Bahasa dalam masalah habaib dan kiai, apa? Habaib dan kiai. Setunggal soal nasab, apakah dia para habaib niki anak putih Nabi napa mboten, terus saketipun wastani sampai sekarang. Nah, tidak ada jawaban dengan jelas. Cuma sama tak dudui. Dari pertamanya sing dilolokno ya tak dur. Gus Dur dilolokno buta mata, buta hati. Yang kedua Yai Said. Lah nyeluk nunggu mboten Yai Said mboten. Si Said, apa? Si Said. Itu orang-orang yang di teras Nahdlatul Ulama. Gus Yakut niku delokno iblis. Taman tak dudune men. Terus Yai Ma'ruf Amin niku delokno babi. Itu kiai, tapi mereka memanggilnya babi. Ma'ruf Amin siapa? Babi. Kita diam saja. Dan tidak apa-apa. Banser Ansor, sapa sing meluk Banser Ansor niku dosa. Diajar Banser dan Ansor, kita diam saja, tidak apa-apa. Terus merembet Nahdlatul Ulama. Tokoh kiai-kiai ini mari diajar sakniki sejarahnya NU niku di pedet atau diganti dari Mbah Hasyim Asy'ari yang mendirikan adalah Ba'alawi. Teko Mbah Hasyim Asy'ari tadi Ba'alawi. Ini sudah diambil sedaya ten kene apa sekolah-sekolah di mana bahwa Nahdlatul Ulama didirikan oleh salah satu pendiri NU adalah Ba'alawi.
Dan ini tidak tidak ada dalam sejarah itu. Baik secara sejarah, dokumen, nganggu dokumen, nganggu nopo mawon mboten nemokno itu. Bukti-bukti tentang berdirinya NU oleh Pak Alawi. Tapi yang mendirikan NU adalah Mbah Hasyim Asy'ari. Saksinya adalah Mbah Yai Kediri nih, apa Madura nih situ. Tutu muridnya Mbah Yai As'ad Samsul Arifin. Kono ku apalmu Mbah Kholil lah. Yai As'ad Samsul Arifin niku sing dikon aku nanggone Mbah Kholil terus balik maneh ten kene apa Jombang. Hari ini kita bertemu dengan kondisi yang lain. Di samping itu banyak kuburan-kuburan yang gak jelas. Kenapa? Kuburan ini, semuanya Pak Alawi. Apakah itu ada orangnya? Tidak, kita tidak tahu. Makanya sama tak kandani. Kayak kuburan ku berangkal ngojo ngandel. Berangkal gitu. Si jari Syekh Maulana Hak, jari Syekh Maulana Maghribi. Sekarang kita itu harus cerdas. Sudah waktunya untuk cerdas. Ini kuburan sopo biyen kano kuburan tiba-tiba dikai waktu terus dijenengi Syekh Maulana Hak. Duit wong piro nek wis digawe bangun. Napa? Wake duit wong nek sing bangun. Gue cuklu gue apa tahlilan bareng. Iki sing ditahlili sapa mboten semerep. Sehingga desa menambah aku lak wong Jawa. Wong Jawa itu pokoknya klenik-klenik ya percaya. Tekanan ini ngono ya percaya. Itu satu. Apa rek? Sponsor. Terus kari-kari niki Pangeran Diponegoro Pak Alawi, Imam Bonjol Pak Alawi, terus Cut Nyakdin Pak Alawi, semuanya Pak Alawi. Tidak ada orang Jawa itu, tidak ada. Mari pangeran-pangeran pejuang-pejuang kita ini dibalawikan, ditambahi mana saiki? Yang memerdekakan Indonesia adalah Pak Alawi. Aku dulu ceramah itu. Jadi Indonesia merdeka itu yang mau merdekakan mereka, bukan kita. Bukan mbah-mbahin dewek biyen. Yang diperjuangkan oleh seluruh bangsa Indonesia. Tapi ini diperjuangkan oleh Pak Alawi. 1445 deklarasi kemerdekaan Indonesia itu Pak Alawi. Gendera Pak Alawi ya. Lagi Indonesia Raya itu yang bikin adalah Pak Alawi. Lagu Pramuka sing gaya Pak Alawi. Kita ndak ada. Saman tak dudun. Yang membuat kita lupa dengan bangsa kita adalah sejarahnya diurat hari. Apa? Sejarahnya diurat. Makanya Quran itu mau ngene to. Bismillahirrahmanirrahim. Washkuruli apa? Lali aku. Siji sujudon aku nomor loro nang wong tuwa loro lho. Ya apa? Anishkurli wali-walitaika ilayal masir. Siji syukur nang aku, nomor loro nang wong tua loro. Ini masalahnya sekarang itu. Orang-orang Jawa sendiri budaya yo karo. Apa? Kula nate ngaji niku ten kene daerah Kutorejo. Kumpulan budayawan Indonesia. Tak takoni kelemen lu karo. Apa? Kelemen karo. Bewet karo.
Yang namanya apa jenenge? Belewet itu kok jenenge apa? Akikoh. Akikoh kudu budaya yuk. Syariat iku ngono. Ngruwat apa? Lah ngene iki karo ya. Budaya ambek gak iku karo. Dalam hidup ini ada yang namanya budaya, ada yang namanya syariat. Zaman kudu ro. Nek sampean sebagai generasi muda karo bener ae nek sampean enggak ya. Ayo ae. Sementing rezekimu lancar beres. Padahal yo gak pancet ae, kadang yang duwe, kadang gak duwe. Aku yakin sing rene kabeh iku utangnya akeh konanane ya. Ini memang malam ini memang istimewa. Bagaimana Gus dengan Ba'alawi atau wong-wong Ba'alawi sing kelakuane api? Ini bukan bahas masalah kelakuan. Kita dari kecil sudah diwurui dadi wong sing rujane menungso iki kudu dihormati, bahkan Ba'alawi bakal Ba'alawi. Hari ini yang jadi masalah bahkan Nabi bakal kan itu turunan Nabi takkan. Apa? Turunan Nabi takkan. Ini sudah 2 tahun loh. Apa? Sudah 2 tahun. Dan satu pun dari habaib tidak ada yang menjawab. Dijawab dengan ilmiah ku gak ono. Paling jawabannya Mbah Hashim biyen percaya. Kiai percaya, kita tuh tahu bahwa kiai kita itu mengajarkan kepada kita roh jane hormat nagone wong. Senajan wong iku bodho lho, ya apa carane wong iso dadi pinter ngoten kiai kita ini. Jadi menghormati dengan mengisbat itu berbeda. Apa? Menghormati dan mengisbat. Lek mengisbat itu maknanya menetapkan. Tapi lek menghormati kepada siapa saja kita harus menghormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah. Cukup jelas ya saudaraku sekalian apa yang disampaikan beliau, pelan, pasti, dan beliau membeberkan beberapa hinaan, cacian yang dilakukan oleh beberapa oknum para habaib ya, yang dilakukan selama ini terhadap para kiai NU, bahkan Banser ya, dibeberkan selama ini. Dan selama ini warga Nahdliyin semuanya diam, sabar, tidak menanggapi apa yang dilakukan oknum-oknum habaib ini. Dan beliau juga menyampaikan bahwasanya ini bukan urusan akhlak, bukan urusan orang ini baik atau tidak. Ini masalah nasab. Benarkah habaib ini ada keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Hanya itu pertanyaannya sebetulnya, bukan masalah akhlak. Nah, gitu ya. Akhlak mereka oknum-oknum habaib yang mungkin dianggap kurang pantas ya, seperti omongan, cacian, khurafat dan lain sebagainya, itu hanya ya sebagai sebagai petunjuk saja atau sebagai bumbu bahwa ini seolah-olah memang seperti membuktikan akhlak-akhlak mereka ini, membuktikan bahwa enggak benar-benar memang bukan ada keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, iya kan? Yang mengaku selama ini, yang mengaku bahwa bahkan kalau yang seperti yang akhlaknya baik selama ini kan nggak ada yang ngaku saya keturunan Rasulullah saya ini. Yang justru yang sering keluar ngaku, para oknum-oknum ini yang sering mengaku di darah saya mengalir, di tubuh saya mengalir darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang keluar itu justru
yang menunjukkan akhlak yang sebaliknya gitu. Tapi pada dasarnya ini bukan masalah akhlak, bukan masalah perilaku, masalah bener nggak keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu aja beres. Itu sebetulnya itu gitu loh. Makanya, dan beliau juga menegaskan bahwasanya belum ada Robito ini menjawab secara ilmiah kajian Kiai Ma'ruf Ismail Al-Bantani. Yang ada juga ya memang framingan ya kan, seperti apa yang disampaikan beliau, Mbah Hasyim mengakui. Padahal yang kita tahu antara mengakui dan mengisbat itu tetap beda ya kan. Mengakui, menghormati, mengakui dan menghormati itu tetap beda gitu loh. Bukan masalah itu, dan ini semuanya bisa ngomong dalam arti mempertanyakan gitu. Makanya seperti Bang Haji Roma Irama ikut mempertanyakan, menyuarakan, mendukung Kiai Haji Ma'ruf Ismail Al-Bantani, bukan menjadi ahli nasab yang di-framing oleh golongan para pendukung Ba'alawi ini seolah-olah semua orang menjadi ahli nasab. Bukan, kami ini semuanya memberikan dukungan kepada Kiai Haji Ma'ruf Ismail Al-Bantani gitu, ikut menyuarakan bahwasanya bener gak kamu ini, kalian ini keturunan Rasulullah, bener nggak? Kalau bener, buktinya mana? Nah, gitu loh. Minta bukti, buktinya mana? Bukti yang ilmiah. Itu bukan framingan, bukan khurafat dan lain sebagainya. Ya, makanya harus kita bedakan antara menghormati dan mengakui. Itu beda. Kalau menghormati, ya pasti kita tahu semua kiai-kiai Nusantara ini dari dulu siapapun dihormati, gitu loh. Siapapun dihormati. Obama saja datang ke negeri ini dihormati, diajak berkeliling ke Istiqlal. Inilah akhlak tokoh-tokoh Islam di Nusantara, gitu loh. Yang harusnya dicontoh oleh tokoh Islam yang lain di luar sana. Nah, agar kondisi masyarakat itu tenang, tentram, tidak keluar-keluar mengajak jihad, perang dan lain sebagainya. Masa di negeri yang aman seperti negara ini menyuarakan untuk berjihad, untuk berperang, mengajak masyarakat untuk menyiapkan aritnya. Nah, ini yang tidak pantas. Harusnya bisa malah mengerem masyarakat agar tidak ikut panas. Boleh panas di kepalanya, tapi hatinya jangan panas, gitu loh. Jangan panas, itu jangan emosi. Makanya kalau seperti itu selama ini, makanya karena ceramah-ceramah yang mungkin provokasi ya, akhirnya apa? Ya masyarakat yang di bawah tidak tahu apa-apa karena diprovokasi mendengarkan ceramah-ceramah yang isinya Kiai Imad ini mengadu domba, Kiai Imad ini memecah belah. Ya akhirnya masyarakat yang nggak tahu menau, yang hanya tahu ceramah itu saja, ya ikut terprovokasi. Iya kan? Dibuktikan bahwa kemarin perilaku di Karawang itu bisa jadi karena orang-orang yang cinta buta, diakibatkan dari cinta buta dan terpengaruh oleh ceramah-ceramah yang isinya provokasi, ya kan? Akhirnya seperti itu. Padahal kalau Kiai Imad disebut memecah belah, mengadu domba, di mana mengadu dombanya? Ini sebetulnya mempertanyakan kok, sepele masalahnya. Anda yang mengaku sebagai cucu Rasulullah, buktikan. Mana buktinya? Bukti ilmiahnya mana? Karena ada dari sebagian golongan kalian seolah-olah kan seperti itu sepertinya, ya kan? Ada yang sudah dibuktikan dengan tes DNA pun, ini kan ilmu tes DNA ini kan ilmu hasil dari ilmu kan, yang mutakhir, ilmu yang canggih. Maka terus kalau ini ada yang terbukti sebagai bukan cucu Rasulullah, malahan dari hasil tes DNA menurut Dr. Sugeng dan yang mendukung Dr. Sugeng. Lah kalau tidak setuju dengan kajian itu, ya tunjukkan juga dengan ilmiah, bukti-bukti gitu loh, bahwa tes DNA ini
terbukti ngawur, tidak akurat, ini ilmu yang tidak bisa dipakai. Harus dengan cara bukti, tidak dengan framingan juga. Sekarang ini yang ada framingan bahwa tes DNA tidak bisa membuktikan, tidak bisa dipakai untuk nasab yang jauh. Kalau membuktikan nasab ayah, anak dan ayah bisa, tapi kalau yang jauh tidak bisa, itu bagaimana? Padahal sudah dibeberkan oleh para ahli DNA bahwasanya untuk 4.000, 5.000 tahun pun bisa terdeteksi, sampai Nabi Adam pun kan dibeberkan bisa terdeteksi dengan kajian ilmiah. Kan sebetulnya simple itu saja. Tinggal dijawab ini loh, ini bukti ilmiah. Gitu kan beres. Karena tidak perlu marah-marah dan bisa selesai beres gitu ya. Itu mungkin sahabat sekalian, saudaraku sekalian, dimanapun Anda berada. Nah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Semoga negara ini di usia yang ke-79 tahun ini semakin kuat persatuan dan kesatuan NKRI ini, dan semoga Indonesia terus maju, semakin jaya, semakin jaya. Ya, begitu, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.